warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Zahra Ahdaliza, dengan NIM 1930107002 dan rekan saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1930107017. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas dari media pembelajaran fisika, kami akan menggunakan metode pembelajaran berupa multimedia pembelajaran dengan materi fluida dinamis. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Uswatun Hasanah akan menjelaskan materi multimedia pembelajaran fisika yang bermateri fluida dinamis. Dosen pengampu kami yaitu Ibunda Artanesa Chandra MPD. Nah, pada menu pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan pertama mengenai kompetensi dasar. Yang mana KD pertama yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. KD 4.4 membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamik fluida. Selanjutnya, kita masuk kepada indikator. Indikator pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mendeskripsikan teori fluida ideal dan azas kontinuitas. Yang kedua, menggunakan persamaan fluida ideal dan azas kontinuitas untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, menganalisis hukum Bernoulli dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan dan membedakan prinsip kerja teorema Torricelli, Venturi-meter, dan tabung Pitot untuk menghitung kecepatan aliran fluida dinamis. Yang kelima, menerapkan hukum-hukum dasar fluida dinamik. Kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran kali ini, pertama, kita menjelaskan pengertian fluida dinamis. Yang kedua, menyebutkan sifat fluida dinamis. Yang ketiga, menghitung debit air dalam suatu saluran air. Yang keempat, menjelaskan hubungan luas penampang dengan kecepatan alir fluida. Yang kelima, menghitung besarnya kecepatan air dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Yang keenam, menjelaskan azas Bernoulli suatu fluida yang mengalir. Yang ketujuh, menyebutkan contoh penerapan azas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, menganalisis persamaan penerapan azas Bernoulli. Yang kesembilan, menghitung kecepatan air pada kasus teorema Torricelli. Selanjutnya, kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran kali ini, tahukah kalian apa itu fluida? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat fluida. Untuk itu, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar pertama terdapat sebuah minyak goreng, dan yang kedua terdapat sebuah aliran air. Jadi, apa itu fluida dinamis? Nah, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari fluida dinamis. Yang mana fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dapat dibedakan atas dua, yakni pertama, fluida statis, yang kedua, fluida dinamis. Nah, pada pembahasan kali ini, kita fokuskan pada fluida dinamis. Jadi, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dan memiliki kecepatan tertentu, baik berupa zat cair maupun gas. Nah, kita lanjut pada sifat-sifat fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal pertama, yaitu aliran tuna. Aliran tuna adalah kecepatan aliran di suatu titik konstan terhadap waktu. Yang kedua, yaitu aliran tidak termampatkan
atau fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan. Yang ketiga, aliran tidak kental. Dan yang keempat, aliran memiliki garis arus dan tidak bergejolak atau titik lintasan dengan arah fluida sama. Nah, kita lanjut kepada jenis-jenis aliran fluida. Pertama yaitu aliran laminar. Nah, aliran laminar yaitu aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial. Dapat kita lihat pada gambar yang tersedia. Yang kedua yaitu aliran turbulen, yaitu aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Dapat juga dilihat pada gambar yang telah tersedia. Nah, selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas. Nah, silakan perhatikan gambar di atas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita rumuskan Q2 sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Qn. A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan AN Vn atau AF sama dengan konstan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari saya tadi, yaitu Uswatun Hasanah. Nah, pada materi selanjutnya yaitu akan membahas tentang debit dari aliran fluida. Oke, dari materi kelima ini, debit aliran fluida adalah besaran laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Next. Nah, debit aliran fluida ini ada dua. Yang pertama, debit aliran fluida sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi volume atau V terhadap waktu, sehingga persamaan umumnya adalah dV per dt atau volume per waktu. Nah, yang kedua adalah volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu, dalam kurung debit. Nah, ini merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Nah, biasanya Q merupakan A dikali V, yaitu luas penampang dikali volume. Oke, untuk materi selanjutnya, yaitu materi ke-6, adalah azas dari kontinuitas. Nah, apa sih azas kontinuitas ini? Merupakan azas yang mampatkan, nah, dan mengalir dalam keadaan tuna. Maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang tertera, di mana pada gambar tersebut aliran maupun volume maupun massa dari aliran yang mengalir tersebut sama besar. Nah, untuk persamaan umum dari kontinuitas tersebut adalah Q1 sama dengan Q2. Nah, biasanya Q1 ini dijabarkan lagi menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini bisa lagi kita jabarkan menjadi A1 I1 per T1 sama dengan A2 I2 per T2 atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, untuk keterangan rumus tersebut, nah, untuk I1 maupun I2 merupakan panjang pipa yang dilewati fluida saat penampangnya yaitu A1 dan A2. Nah, untuk V2 ataupun V1 merupakan kecepatan dari aliran fluida di dalam penampang 1 dan 2. Satunya biasanya meter per sekon. Nah, untuk A1 dan A2, A itu adalah luas penampang dari A1 ataupun A2 atau pipa 1 dan pipa 2. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan persamaan kontinuitas. Nah, penerapan persamaan kontinuitas ini salah satu contohnya adalah selang penyemprotan air. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya contohnya. Nah, untuk ujung selang ditekan berarti memperkecil penampang agar memperoleh laju aliran yang besar. Jadi, saat kita menyiram bunga untuk jarak yang jauh, kita bisa menutup atau menekan memperkecil penampang air supaya laju air dalam keran tersebut menjadi jauh. Nah, untuk materi selanjutnya adalah azas Bernoulli.
Apa sih azas Bernoulli? Nah, azas Bernoulli ini berkaitan dengan hukum yang menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa, yaitu antara tekanan dengan ketinggian dan laju dinamika. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera, di mana hubungan besaran fluida antara tekanan, baik itu tekanannya kecil, tinggi, maupun apa, maka itu berkaitan dengan laju dinamika atau laju dari fluida tersebut. Nah, untuk persamaan umumnya yaitu P1 ditambah setengah Rho V1 ditambah Rho G2 Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 ditambah Rho GH2. Nah, untuk persamaan umumnya ya adalah P adalah tekanan, biasanya kita rumuskan dengan PA atau Pascal. Nah, Rho itu adalah massa jenis dari fluida, atau biasanya satunya kilogram per meter kubik. Nah, untuk V adalah kecepatan fluida meter per sekon, dan G adalah gravitasi. Boleh kita memakai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk H sendiri adalah ketinggian dari fluida. Biasanya kita merumus ketinggian itu adalah meter. Nah, untuk yang terakhir adalah penerapan dari hukum Bernoulli. Apa sih penerapan dari hukum Bernoulli? Yaitu ada 3. Yang pertama, laju air. Nah, apa sih laju air? Nah, di sini untuk laju air adalah V sama dengan 2GH, yaitu 2 dikali gravitasi dikali ketinggian air. Yang kedua adalah jangkauan terjauh pancaran air, di mana jangkauan terjauh bisa kita simbolkan dengan X, yang persamaan umumnya adalah 2 akar dari H dikali H1. Nah, untuk waktunya, yang ketiga adalah waktu pancaran air sampai ke tanah. Nah, waktu pancaran air kita buka dari kran, maka waktu pancaran air pertama itu persamaan umumnya adalah T sama dengan akar dari 2 H2 dikurang H1 per G sama dengan atau bisa kita ringkas menjadi akar dari 2H1 per G. Oke, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan praktikumnya bisa disaksikan untuk slide selanjutnya ya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi fluida dinamis. Nah, untuk praktikumnya yaitu mengenai azas Bernoulli. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu azas Bernoulli? Nah, untuk itu saksikan videonya sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Botol, lakban, korek api, penggaris, gunting, spidol, kertas dan pena, dan terakhir obeng. Setelah menyediakan alat dan bahan, tahap pertama yaitu mengukur jarak antar titik sepanjang 5 cm untuk nantinya dilubangi. 마법의 성과 늪은 아니지만 끝없는 산을 지나 논을 건너. Tahap kedua yaitu panaskan obeng dengan korek api dan lubangi titik yang telah ditandai tadi. 서서 가는 건 이제 그러려니 해. 그대와 나의 기분처럼 종종 홍대와 여기 나의 Tahap ketiga, tutupi keempat lubang dengan lakban yang sudah digunting. 오늘도 빨간 버스를 타요. 난 경기도에 살아요. 늘 금방 Tahap 갈수 keempat, 있다 isi botol dengan air, kemudian buka lubang satu persatu dari atas dan perhatikan titik pertama yang dikenai air saat meluncur. 마법의 성과 늪은 아니지만 끝없는 산을 지나 논을 Tahapan terakhir dengan membuka semua lubang supaya diketahui semua jarak yang ada pada semua titik. Itulah penjelasan tentang praktikum fluida dinamis azas Bernoulli. Untuk penjelasannya atau pengolahan datanya dilihat di PowerPoint ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang kami berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.